Yo, datang di podcast kedua. Lumayan cepet. Oke. Soalnya emang dari awal tuh nggak ada kepengin buat bikin podcast kayak gini, terus bikin podcast yang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu emang pure buat have fun aja sih. Bener-bener pure have fun. Sedikit nyinggung soal corona ya. Corona, alhamdulillah teman-teman Parkour Gresik udah mulai bikin pergerakan. Jadi mereka bikin grup kecil, isi 3 orang. Itu nanti kayak nyalur bantuan gitu sih. Nah, mungkin kepengen tak share juga di sini. Boleh. Pengen tak. Mungkin buat Parkour Sidoarjo juga bisa di copy paste. Copy paste atau mungkin jadiin satu, Bos. Oh, boleh. Ide Gflow X Parkour Sidoarjo. Oh, masih ada RJC. Ya, boleh. Gflow X RJC keren loh. Boleh. Udah tak promoin lo acaramu sing kurang di blow up iki. Oke. Bocor, Bos. ya apa ya. Ini namanya teman ya, sih saling bantu. Ya. Padahal mah enggak. Biar mereka ribet aja, biar ada mereka ada kerjaan sebenarnya. Makin banyak masa kan makin ribet, Bos. Bener, makin banyak masa makin ribet. Ini Red, kan ngomongin COVID berarti jarang kerjaan ya? Alhamdulillah karena kerjaan saya sendiri nggak terlalu yang harus di lapangan, jadi ya ada aja sih kerjaan, cuman ya nggak serame yang biasanya. Kalau kata orang Jawa, Gusti Allah sing ngatur ya. Gusti Allah sing ngatur. Tawakal, Bos. Iya, tawakal, Bos. Bisa dibikin kaos tuh, tawakal, Bos. Ini kita ngomong soal kerjaan ya. Pernah ngerasain gak sih kayak perform yang dibayar itu pasti pernah kan? Pernah dong. Okay. Pernah dapat sesuatu yang menurutmu tidak terlupakan gak sih, Red? Apa ya? Selain uang, bro. Dapat apa ya, kenalan. Terus dapat relasi baru sih pasti. Oh iya. relasi baru dan experience baru. Okay. Itu yang paling penting sih. Kalau aku punya yang keren, Red. Apa? Ingat itu nggak sih waktu kita terakhir perform sama Tovan yang gagal? I got it. Oke. Yang gagal. Itu tuh aku sebelumnya tuh pas malam kita kan sehotel dua kamar ya. 2 kamar berberapa kayak gitu kan? Enggak, satu. 2 kamar, Pak. Satu, Bos. Itu kita 4 sama Tovan iya, sama kan Tovan ini sama sendiri. Bang Argus kan sendiri tuh. Sendiri. Nah, itu. Dan mereka kan bilang, kalian satu kamar aja, kira nggak bisa, ya kan? Parkour Jatim kan rat kan. Iya. Rat kan gitu. Oke. Malingnya tuh WhatsApp tuh sama salah satu cewek. Nah, itu bilang kayak sosokan, aku perform lo itu waktu itu di Landmark ya? Bukan. Apa sih? CWS ya? CW. Oh iya, di cewek kayak gitu. Oh ya udah, nanti aku dateng kayak gitu. Okay. Terus akhirnya dia datang dan nonton. Waktu itu kita nginep di Hotel City Hub. Ya. Nggak tahu tuh penyebutannya bener apa enggak tuh, City Hub tuh. Benar. Ke situ habis perform, dia nggak WhatsApp sih waktu itu, masih apa ya, BBM ya? WhatsApp. Iya, WhatsApp. WhatsApp baru masuk ya? BBM. Iya, BBM masih kan. ada BBM. BBM dia bilang, kok bisa nonton nih gitu. Terus akhirnya waktu kalian pulang, itu WhatsApp, dia BBM bilang, kamu nginepnya di mana? Kan kita belum gajian ya, gitu ya. Kita nggak langsung gajian ya. Oke. Tak jawab di tempat yang lama di hotel tersebut gitu. Terus dia bilang, ya udah kita ketemuan situ aja. Aduh. Wah, itu tidak terlupakan. Sepertinya ini kode. Enggak, sekarang udah ada calon istri, Bos. Ya. Iya, berdoa saja semoga calon istri saya tidak melihat ini. Mbak. Tahu sendiri, Mbak ya. Kelakuan calon bojomu. Udah tobat kan tapi? Udah. Alhamdulillah Udah tobat. Itu tuh udah kayak kenakalan kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Enggak lama harusnya. Alhamdulillah. Enggak lama. Yang penting kan udah pernah. Enggak, biasanya kan yang udah pernah nih. Udah pernah tahu rasanya. Ketagihan. Enggak. Oh, iya. Yang bisa berhenti ya berhenti. Oh iya, oke. Daripada yang belum pernah nanti jadinya penasaran, telat tuh nakalnya. Oke, nakalnya telat ya. Cuman ya tergantung personal masing-masing sih. Oke, siap. Berarti emang untuk pengalaman yang lebih menonjol gitu? Nggak pernah saya. Nggak pernah. Wah, aman sekali jawabannya, anjing. Saya sangat aman. Iya, sangat aman. Terus yang terakhir, aku pernah dapat surat
apa ya? Surat tugas dari Parkour Indonesia yang acara forum itu di Surabaya itu. Rapat-rapat nasional. Rakernas itu. Itu ketemu sama bapak-bapak. Ya. Orangnya nggak sebegitu tinggi. Ya. Potongan Korea. Nggak gondrong ya? Nggak gondrong. Potongannya Korea, Bos. Potongannya Korea pakai kacamata. Mau datang nih. Salaman. Dibilang, ditanya, Mas dari mana? Parkour, Pak. Parkour Indonesia. Oh, berarti Masnya juga kenal Parkour Sidoarjo ya? Oh iya kenal Pak, saya Pak. Itu kan si Bayu kan. Parkour Sidoarjo gimana? Duduk Mas. Dimarahin Bos. Ya. Dimarahin Bos. Itu relasi kalian sama pemerintah bagaimana? Soalnya gini, sorry nih. Tidak banyak komunitas parkour di Indonesia, terutama Jawa Timur. Bukan kayak gitu. Yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Yang bisa memanfaatkan mah jadinya kayak parkour Jombang yang parkour parknya bagus banget. Oke, bagus ya. Parkour Jakarta. Oh ya. Itu kan bagus. Terus tamannya di mana-mana. Iya, tamannya di mana-mana. Terus apalagi ya ada parkour. Sekitar itulah. Nah, relasi kalian sama parkour sama pemerintahan Sidoarjo itu seperti apa? Kok saya tiba-tiba datang nih dimarahin kayak gitu. Gini, pada waktu itu nih di Sidoarjo kan sebenarnya kayak wajib buat datang untuk perform di CFD dan sebagainya. Sorry, wajib. Ya, seperti kayak ini ada perform nih di CFD, di jadwal semua. Oh, di jadwal. Keren dong berarti dong. Harusnya di jadwal. Harusnya di jadwal. Tapi waktu kita datang di situ di lapangan, mereka udah kayak senam. Kan kalau aku datang ke situ terus ganggu senam kayak alah mending latihan aja lah. Iya benar sih, benar. Makanya aku jarang datang ke situ. Terus waktu itu juga aku lagi sibuk-sibuknya kerja juga sih kayak. Udah lama banget kan. Iya udah lama itu. Lupa. Udah lama. Pokoknya mungkin aku waktu itu lagi sibuk kerja. Ya 2018 coy. Iya lu udah itu nih, kamu udah mulai membunjit lah pokoknya. Saya tidak sebusung lapar dulu intinya ya. Iya. Tidak sekarat dulu lah. Iya. Oke. Oh ya buat info nih lagi ngobrol sama salah satu pionir parkour Jawa Timur, Bayu Sikaret. Soalnya tidak banyak, mungkin kalau teman-teman ketemu di parkour luar ya, luar Jatim tuh kayaknya rata gitu, yang hebat rata gitu. Kalau di Jatim rata juga, yang nggak hebat. Rata-rata ya seperti ini. Ya saya tidak ngomong. Ya seperti kita ini yang pekerjaannya juga gini-gini aja kayak gitu. Tidak punya masa depan di parkour kayak gitu sih sebenarnya. Kebanyakan seperti itu, mungkin ya adalah teman-teman Jatim yang bagus juga pasti ada kayak gitu. Nah ini salah satunya nih yang gak terlalu bagus. Iya, tapi dia punya vision. Punya vision yang lebih baik daripada kami. Daripada saya lah lebih tepatnya. Oke. Sekarang kita beralih ke Jamrek, Bos. Oke, Jamrek. Jatim ya. Yoi lah, Jamrek Jatim. Jamrek Jatim habis ini kan? Ya, di tahun ini jadi tuan rumahnya. Sidoarjo. Yap. Insya Allah. Oke. Ya. Itu bertepatan dengan masa corona selesai apa? Semoga selesai ya. Kalau corona sih ya tergantung kondisi kan ya. Karena kemarin kan kita ngerencanain juga sebelum ada corona ini. Baru-baru ini kan. Dan corona tidak direncanakan. Ya, rencana Tuhan, Bos. Corona tidak direncanakan. Oke. Nah, kalau coronanya masih belum selesai otomatis kita ya juga pasti mundur. Karena kebijakan dari pemerintah juga kan kalau ada keramaian dan sebagainya penanggung jawabnya bakal dapat sanksi berupa penjara dan sebagainya. Wah, parah men. Seriusan parah sih. Nah, itu kan. Apalagi nih? Itu doang. Enggak sih, kalau apa namanya? Acaranya kan otomatis kalau ada corona dan lain-lain kan mundur tuh. Terus gini, sepengalamanku ya Red ya. Jamrek, aku tuh nggak pernah ngeliat kamu loh. Oh, di awal-awal aku masuk parkour mungkin ya. Sampai terakhir, Bos. Enggak sih, sampai aku datang yang terakhir ini. Yang terakhir toh kan? Enggak semua. Beberapa kali event aku datang kok. Oh gitu. Dari yang Jombang. Oke. Ingat kan Jombang? Oh iya, aku terakhir Jombang sih. Jombang itu sampai yang baru kemarin aku ikut terus. Gak pernah absen. Kalau apa namanya? Gini. Jombang, sebelum Jombang tuh apa sih? Tulungagung kan ya? Tulungagung, Gresik. Bukan Tulungagung. Oh, Jombang Gresik baru. Dulu. Enggak, main Gresik 2011, Bos. Purane loh ya. Sebelum Jombang tuh mana ya? Itu sorry deh. Apa namanya? Tulungagung dulu apa Jombang dulu? Jombang dulu baru Tulungagung. Oh iya benar. Jujur aja ya kan dari aku ikut. Oh iya, Tulungagung ikut kan. Jombang dan Tulungagung
datang kalau aku pribadi ya datang ke Jamrek itu bukan karena ngejar apa-apa kayak gitu. Lebih ke arah gini. Sungkan. Oke. Sungkan men. Sungkan enggak Karena udah banyak teman-teman ya. karena ada banyak orang yang datang dan kenal sama penyelenggaranya. Ulin kenal. Si siapa namanya si Adam juga kenal, teman-teman yang lain juga kenal, banyak yang kenal ya. Jadi datang itu bukan karena aku pengen tuh kayak pengen banget kayak asas skill gitu. Oke. Nggak datang karena kayak gitu, Oke. tapi karena sebatas nggak enak nih sama mereka yang udah capek-capek bikin event terus nggak ya kita nggak masanya dateng gitu. kayak gitu, nggak enak sih kayak gitu. Nah, lu ngerasain kayak gitu nggak sih Red? Kayak Jamrek dari makin tahun itu gitu-gitu aja, bahkan semakin menurun. Lu ngerasa nggak? Kalau selama aku ikut Jamrek sih event yang paling niat banget ya menurutku ya yang Tulungagung. Oke. Karena di situ mereka bisa ngerangkul pemerintah. Oh iya benar. Dari Tidurnya ada penginapan. AC-nya cuy. Itu. Ya. Itu ngeri sih. Itu menurutku paling apa ya? Paling bagus. Dari panitianya juga bener-bener yang diperhatikan. Cuman sayang di Tulungagung kurang di ini kayak obstacle dan sebagainya. benar. Itu yang minusnya Mungkin- mereka udah di situ doang. Nah, plusnya Tapi mereka di kenyamanan, minusnya di latihan. obstacle. Gitu. Karena kayak si obstacle-nya juga ada beberapa yang nggak proper. kurang proper, bukan nggak proper ya, kurang proper karena masih bisa dipakai gitu loh. Oke. Ya itu aja sih. Terus sama mereka sampai ngundang komunitas lain. Iya main breakdance. Etan. Nego ada breakdance, ada hadra. Ya. Ada itu Udah kayak gathering bapak-bapak. Ibu Gosida. Ibu Gosida. Itu gila sih parkour Tulungagung, mereka all out sih Nah, kalau relasinya bener-bener bagus ya, sih. relasinya bagus. Ya mungkin itu buat komunitas yang setelah parkour Sidoarjo ya. Bisa tuh kayak gitu-gitu yang nggak sih? Kalau menurutku yang kayak gandeng komunitas lain itu nggak terlalu perlu sih. Oke, karena dari komunitas lain kamu bisa dapat. Enggak, gini, karena di Jamrek sendiri kan ini acara yang untuk acaramu parkur kayak gitu. parkur aja gitu loh. Jadi kita fokusnya di parkur, bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan jadi kayak kita datang nih buat sebuah hiburan, Oke. bukan Tapi buat bukannya kayak gitu tuh bakal sharing latihan memperbuat- lagi. Oh, Beda siap, dong, siap, beda siap. dong. Jadi tempat penginapan itu bukan untuk ngeliat hiburan, tapi untuk istirahat dan saling mengenal. Itu sih menurutku Kalau sih. kerja itu. tim wis kenal kabeh, Pak. Kita udah saling mengenal satu sama lain, Bos. Ya, Kalau kan- kerja tim ikut tok loh. Ya, aku Mohon tahu. maaf loh. Aku tahu. Mohon maaf. Tapi kan yang dibawa kan nggak selalu anggota yang sama. Oh iya benar. Ada beberapa anggota yang baru. Dan lebih banyak yang baru daripada yang lama. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Untuk saat ini aku nggak bilang kayak gitu karena di parkur Sidoarjo sendiri itu seleksi alamnya Luar biasa. luar biasa. Sehari latihan, besoknya Ah, tiba-tiba menghilang. iya, tiba-tiba menghilang kayak gitu-gitu. Oke. Terus setuju nggak sih Rat, kayak apa namanya bahasan-bahasan orang di sekitaran Jawa Timur kalau sebenarnya event ini tuh makin tahun tuh levelnya makin turun gitu. Setuju nggak sih kalau kamu? Sebenarnya nggak nurun sih, kayak lebih nurunnya kayak apa ya? Peminatnya yang lebih menurun menurutku. Oke. Kalau masalah acaranya sendiri menurutku sih sama aja. Oh. Cuman beda di Kemasan mereka mungkin. kemasan mereka. Terus preparation mereka kayak gitu-gitu sih. Terus kalau kamu bilang tadi itu yang menurun adalah peserta. Kira-kira apa tuh yang bikin? Apa karena kita sudah tidak bisa kita kurang buat ngasih apa ya? Menjadikan parkour itu sebagai sesuatu yang ini tuh keren kayak gitu. Apa gimana tuh? Menurunnya peminat itu juga dibarengi kayak seleksi alam tadi. Oke. Kalau aku lihat nih ya, Hmm. di beberapa komunitas rata-rata peminat parkurnya udah pada turun. Kayak anggota-anggota baru yang mau gabung udah nggak serame yang dulu. Meskipun ada beberapa dan itu nggak bakal bertahan lama. Apalagi ikut Jamrek. Iya benar. Nah itu kan. Apalagi mereka bakalan mikirnya, anjing gue nggak bisa apa-apa nih. Nah Ngapain itu nih? dia. Tai Itu lah, dia. aku kalau nggak bisa Itu dia. belajar, ya nggak sih? Kalau nggak bisa belajar. Itu dia.
Nah itu juga bersangkutan dari yang dulu aku yang kayak nggak pernah ikut jamrek kan, tiba-tiba ikut. Nah, itu awal aku punya pikiran, ini buat apa aku ngeluarin uang segini, nominal apalagi segini. kita bukan dari keluarga yang tagih. Tapi aku ikut datang ke sana dengan latihan porsi yang sama sebenarnya dengan komunitas yang di komunitas yang ngapain ke sana. Nah ya itu kan? dia. Benar-benar. Sembari sama ngikutin perkembangan waktu kan, itu aku kan semakin banyak kenal sama orang-orang parkur Jatim dan sebagainya. Otomatis kan di parkur Jatim sendiri kayak aku kalau nggak ikut di jamrek ini ya sayang karena nggak bisa ngumpul sama teman-teman lagi. Oke, karena balik lagi peminatnya sudah mulai dikit. Ya itu dia. Benar. Kalau aku di awal dulu aku kan masih belum kenal sama orang-orang luar nih. Aku datang ke situ David malah Bell kayak gitu ya. Orang luar. luar parkur Sidoarjo bos. Keren orang luar kayak David Bell, apa namanya Ki Willy. Saya kenal sama mereka. Saya kenal sama mereka. Tapi mereka nggak kenal sama saya. Itu dia poinnya. Tujuan kita adalah saling mengenal berarti ya. Iya, Oke, itu dia. Lanjut. Itu dia. Nah, daripada aku datang ke situ dengan bayar uang, sampai sana aku cuman apa sih ini apa? Aku nggak kenal siapa-siapa anjing. Mau gerak juga males. Kalaupun gerak juga kita diliatin. Itu dia. Aku ngerasain itu dia. Mungkin kalau porsi latihan dulu sama sekarang itu jauh banget. Beda banget. Kalau dulu, sekarang kita bikin ada satu hari yang full fisik, otomatis nggak ada yang datang. Lari coy. Beda sama dulu. Iya, dulu fisik. Ini fisik nih. Fisik. Ayo hari ini fisik nih. Gas. Ada sebagian besar datang. Karena sekarang, mungkin waktu itu apa ya? Mungkin waktu itu kita literasinya masih kurang kali. Bukan literasi ya, lebih ke arah menurutku dulu penyebaran parkur nggak semasif sekarang. Dan sekarang yang otomatis yang paling kenceng itu yang skillnya udah tinggi-tinggi. Iya benar sih. Peminat baru ini rata-rata ngejarnya yang teknik tinggi-tinggi tadi daripada ngeliat proses sebelumnya. Oke, dan media emang ngelihatnya yang situ otomatis. Lah, itu emang bisa dijual. Di situ. Iya, emang bisa dijual kan. Nah, ini ujung-ujungnya duit juga tuh, Bos. Makanya itu. Oke. Itu keren sih sebenarnya. Kalau peminat nih kalau misal dalam satu punya pemikiran kayak gini deh, Red. Kenapa event Jatim ya lebih tepatnya. Kita bahasin Jatim aja, Bos. Untuk luar Jatim mohon maaf ya, mungkin nanti ya. Mungkin nanti ya aku lah, saya yang bakalan main-main kayak itu, bakalan ngobrol-ngobrol. Ya mungkin kalau relate dengan apa yang ada di kepala saya yang agak aneh ini, kita tanyain deh kayak gitu. Kalau enggak, ya ngapain gitu. Nah, pernah pikir kayak gini, Red? Event parkour kenapa sih dimurah-murahin? Nah itu dia. Kenapa kok dimurah-murahin? Bukannya gini, sorry. Ketika lu ngejual produk yang bagus dengan harga yang bagus juga, ya kenapa enggak? Oke. Itu balik lagi. Ini kalau ngomong bisnis nih ya? Iya benar. Panca pasarnya itu yang mana? Wah, oke. Setuju. Itu dia. Setuju. Sedangkan di parkour ini yang banyak yang ikut itu rata-rata kan masih sekolah pertama. Kan anak sekolah malah duitnya lebih banyak loh, Bos, belum daripada tentu. Iya, oke. Mereka duitnya banyak tapi jajannya juga banyak, Bos. Oke. Ya kan? Balik lagi ke niatan ya. Iya, Niatan untuk datang di balik event niat ini. lagi, Mereka niat awal ada. Tapi sambil nunggu tanggalnya main, duit yang ditabung tadi udah diambil lagi. Iya, udah banyak. Udah banyak dihabisin. Buat beli PS. Udah banyak yang dihabisin. Oke. Itu dia. Makanya kayak gitu. sebenarnya aku kemarin juga mikir, ini event harusnya dikasih yang murah. Tapi kita balik lagi, aku juga mikir lagi nih, yang lebih kemungkinan besar ikut kan pasti yang lama-lama nih. Yang baru-baru ya bakal mikir kayak yang aku bahas tadi. Itu dia. Otomatis ya. Dan dengan persetujuan tetua-tetua parkur Jatim ini, oke. jadi kasih harganya yang langsung lumayan. Menurutku lumayan. Lumayan dalam artian untuk sudut pandangku yang waktu itu ya. Oke. Itu menurutmu lumayan tuh bisa menjangkau kalangan atas dan kalangan bawah atau gimana tuh? Ya. Bisa atas, bisa bawah. Yang atas mah pasti bisa ya. Atas kan pasti. Ya gitu doang. Bira sih Sultan bro. Terus gitu doang. Besok ngambil di itu juga dapat. Iya, dapat. Gitu sih. Kalau orang-orang anak-anak yang sekolah nih mikir lagi kan mereka. Iya benar. Ini 150 seriusan aja. Kan tiketnya di parkur Jatim, Jamrek tahun ini kan 150.000 tuh. Kalau di anak sekolah nih pasti mikirnya 150 nih buat jajan seminggu, 2 minggu juga lumayan gitu. Ya itu sih, nabungnya juga lumayan lama. Misal
si anak nih dapat uang sakunya 5.000 buat jajan di sekolah, 3.000 yang ditabung 2.000. Ya, Berapa lama? Iya benar. Dan itu juga belum tentu kalau benar-benar utuh tabungannya. Tapi semuanya bisa karena keniatan, bro. Ya, lebih banyak yang tidak niat daripada niat. Iyalah. Pasti banyak yang nggak niat dengan harga yang segitu sih. Maksudnya dengan tabungan yang segitu, mungkin banyak yang niat. Kamu tadi bilang soal orang-orang tetua nih. Mereka itu membantu apa sih kayak gitu? Pembantunya dalam hal saran, saran dan masukan sih. Karena gimana ya? Mereka kan tidak bisa berbuat apa-apa. Tahu. Tapi kan mereka yang lebih berpengalaman. Iya benar. Sedangkan kita juga harus perlu mendengarkan mereka ya, kayak gitu. Sebagai panitia yang baru jadi panitia, sebelum-sebelumnya kan nggak pernah bikin acara, bikin event kan nggak pernah. Otomatis banyak keresahan yang perlu aku tanyakan ke mereka sebagai tetua yang literally datang dari awal ada Jamrek. Ya kan. Oke. Karena mereka jadi mereka pasti awal punya, dari akhir mereka ada terus ya. Pasti punya pemikiran yang lebih luas lagi daripada sudut pandangku lagi gitu. Mereka pasti ngerasain yang kayak gini, Dred. Anjir dari 2011 sampai 2019 Jamrek kok podo terus, kok sama terus. Mungkin mereka punya pemikiran kayak gitu mungkin. Aku sih kepengin sih kayak ngobrol sama salah satu, enggak pengen ngobrol sama tiga-tiganya sih. Aku pengen ngobrol sama misal C4. Kok 4? Mas Bruce, Mas Brex, Daniel, Sonat. On. Mas On mah enggak usah. Mas tuduh aku masih ngomong Mas. Enggak usah Mas On. Kamu tiktok. Bukan saya Mas ya. Oke. Jamrek bener-bener apa ya? Hajatannya Parko Jatim sih emangnya. Kita emang. Oh ya, aku juga mau ngelurusin lagi nih yang karena tanggalnya Jamrek sama Jamnas kebetulan bener-bener sama banget. Itu kesalahan dari aku sih memang. Karena awal aku dulu kan niatnya di bulan Juni event ini adanya bulan Juni dan awal minggu gitu loh. Minggu pertama kan otomatis aku mikirnya kan banyak yang baru gajian. Terus untuk izin pun lebih aman kayak gitu-gitu sih. Paling nggak pengeluaran masih belum banyak. Kalau kita akhir bulan ya. Pertengahan dan akhir bulan ya. Mereka pada pusing. Saya pun pusing. Tapi sebenarnya gini. Kalaupun event ditaruh di tengah bulan, itu nggak masalah. Kalau menurutku ya, soalnya gini. Kita kan bayar. Dapat makan, dapat tempat tidur. Ya udah dong, kan kita emang bayar buat itu. Kecuali kita datang ke event misal di pertengahan bulan gitu. Kita bayar tapi datang ke sana cuman nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa gitu. Dapat pengalaman. Iya. Dapat pengalaman tuh kalau aku sih enggak sih. Kalau di pertengahan dan akhir bulan tuh kayak aku mikir kasihan mereka kalau di sini. Di sini kan tempat jajan banyak. Oh iya benar. Nah, masa teman-temannya jajan dia sendiri yang minta. Kalau aku sih enggak apa-apa. Kan enggak punya malu. Itu dia. Ya, orang enggak punya malu ya kan? Itu dia. Enggak punya malu, Bos. Ya siapa ya? Enak, Mas. Tidak keluar uang tapi kenyang. Yoi. Jadi sering-sering aja lah kayak gitu lah. Oke. Nah, itu dia yang saya pikirkan. Oh ya, balik lagi ke tanggal Jamnas sama Jamrek tadi. Itu sebenarnya di awal aku pinginnya kan bulan Juni, aku ulang lagi nih. Tapi menurut kan kita juga ada permisi ke ketua Jamrek. Ketua Jamrek bukan, ketua Jatim. Oh iya. Sorry nih, ketua Jatim si Bruce dan lain-lain itu. Otomatis kan perlu izin dan sebagainya dan perlu pendapat tadi. Terus salah satu ketua ini tadi bilang kalau Jamrek enggak usah. Bukan. Kirain mereka sekotok itu, men. Aduh. Sekeras itu tuh kirain, ternyata enggak ya. Pengen gue sih enggak ada aja. Enggak usah Jamrek. Repoti. Terus nah itu tadi. Jadi si tetua ini bilang kalau di bulan Juni itu terlalu mepet sama Idul Fitri. Kan Idul Fitri. Bukan. Iya, men, lebaran Mei, men. April, Mei, Juni. Mei. April puasa, Mei, lebaran. Tapi itu di akhir Mei. Tanggal 24 sih. 24 Mei. Nah, libur biasanya dari perusahaan dan sekolah itu cuma dapat 2 minggu. Sedangkan 2 minggu ini kadang. Sorry ya, perusahaanku tidak ada, Bos. Ya tahu, kan sebagian besar mayoritas. Berarti kamu nggak pengen ngundang aku ya sebenarnya? Enggak. Bodoh amat. Bodoh amat. Kamu nggak kepengen di podcastin gitu? Viewernya 40 loh, kaget aku.
fake account semua. Nggak tahu, ada 42 terakhir aku nonton itu Instagram YouTube ditonton 42 orang, 42 Sangat kali. banyak sekali. Wah, aku kaget tuh ya. Satu Allah, Indonesia. Satu Indonesia 42 Red. Emang nggak ngejar ke sana Red, cuman astagfirullah kayak gitu. Ya Allah, apa ini apa? Ini kok 40 orang gitu. Maksudku kayak nggak usah kalian lihat nggak apa-apa gitu. Oke. Itu. Udah balik lagi ya. Nah, selama 2 minggu ini kan biasanya dipakai buat mudik. Yoi. Biasanya Yeah, mudik nih di 2 minggu ini kadang mereka masih kurang. Tapi kan ada corona. Ya kan kita nggak tahu Oh iya sebelumnya. benar. Corona kan juga nggak direncanain kan. Iya, rencana Tuhan balik lagi. Maunya sih ngerencanain corona. Rencana corona ini sampai tahun depan. Corona rencananya kapan ya kayak gitu? Besok aja lah dikoronain kayak gitu. Masuk. Ide bagus. Terima kasih corona. Nggak jadi nikah lagi corona banget. Lanjut. Nah, itu dia. Kadang 2 minggu kan masih kurang buat mudik, terus istirahat mereka. Terus di mudik ini mereka spend money terlalu banyak juga kan. Oh iya benar. Oke. Apalagi Nah, bentuk itu dia. anak-anak yang nggak sekolah ya. Nah, itu dia. Untuk dapat izin pun susah. Iya benar. Pada akhirnya untuk izin di orang tua ya. Kayak gitu. Terus makanya disarankan sama salah satu tetua ini di bulan Juli aja. Otomatis aku langsung nangkapnya di minggu pertama di 4 dan 5 Juli itu. Tanpa kita cross check dan melihat si jadwalnya si Jamnas. Ternyata Aku cuma tahu Jamnas ada itu doang. ternyata akhirnya berbenturan ya. Terus dari para tetua ini pun nggak ada kayak saran untuk tanya ke pihak Ke pihak Parkour PKID, Indonesia ya. dan sebagainya. Terus kemudian ada salah satu orang dari Parkour Indonesia yang menegur saya waktu itu. Ya saya tanggapi. Kalau mau ngobrol, goblok lu tuh kayak gitu enggak sampai kayak gitu. enggak. Oh, halus ya berarti ya dengernya. Anjing apa lu? Berarti kayaknya kita tahu nih orang mana, orang pusat. Enggak. Enggak. Pusat. Tidak. Kok cara bicaranya seperti itu? Enggak, itu saya. Oh, Saya. kirain Anda mau ada pertikaian dengan orang pusat Tidak, kan bisa saya diomongin orangnya di sini. netral. Oh iya, alhamdulillah. Tidak mau membuat pertikaian kayak gitu-gitu kan. Itu dia. Oke. Terus kemudian kita clearkan di grupnya Parkour Indonesia. Otomatis kita bahas. Ya aku ditanyain sama presiden Pak Presnya PKID. Mas Aldi. Nah, Mas Aldi. Ini kok bisa kayak gini-gini? Ya, karena kemarin juga ini juga salah kita dan kita juga nggak tahu. Terus ada satu yang aku mikirnya nggak bakal kenapa karena Jamnas waktu itu kan dikasih kuota nih, dibatasin sampai 40 peserta doang kan. Nah, ya aku Eksklusif mikirnya ya, meskipun ini ya. ada jamrek itu nggak bakal ganggu si Jamnasnya kan. Oke, karena emang cuma 40 orang. Mungkin untuk kalian yang nggak bisa datang ke Jamnas, datanglah ke Silakan. jamrek kami. Jadi kita meskipun kasih jamrek kami opsi. yang nggak bagus-bagus amat. Ya, kita kasih opsi Gitu. untuk hal itu. Nah. Oke. Nah, ternyata waktu discuss yang ada di grup ini, mereka bilang untuk kuota kita kayaknya nggak jadi dibatasi deh. Akhirnya kan kemarin keluar announce kalau Jamnas itu free. Serius? Ya, Jamnas Wah, free. keren. Oh, Tapi nggak ngerti ada satu yang dikorbankan. Apa tuh? Kayak Penginapan? akomodasi dan sebagainya, penginapan dan Oke. sebagainya, mereka peserta cari sendiri tempatnya. Mungkin dari pihak peserta panitia Jamnas ini ngasih saran dari tempat penginapan dan tempat makan kayak gitu-gitu sih. Oyo. Kalau bukan orang Jatim nggak tahu candaan ini hancur. Oke. Jokes internal. Oke, itu dia. Jadi sebelumnya juga aku minta maaf ke panitia Jamnas dan PKID. Anggarda lu minta maaf sama Anggarda. Udah. Kita Udah saling tangan. belum. Oh belum. Corona, Bos. Oh iya bener. Berarti waktu cium tangan corona mati. Ya, itu dia. Anda mati kenapa cium tangan? Cium tangan terus mati aja. Nanti saya takut ditanyain sama malaikat. Kamu matinya kenapa? Cium tangan. Diketawain. Bodoh bet. Goblok. Nah, itu dia. Berarti Jadi- emang nggak ada kayak aku tidak ingin Jamnas ini sukses, nggak ada kayak gitu. Ya aku juga ingin sih, tapi Pengen Jamnas nggak sukses pengen. ya pengen. tidak bercanda bos. Enggak. Nah, aku kan juga ada pertimbangan lagi kalau misal si jamrek ini dikasih tanggal yang mundur, otomatis mundurnya 1 bulan. Aku berpikirnya di yang tadi kemungkinan Juli. ya Juli, udah pasti Juli kan. Mundur lagi kalau misal minta diundur nih. Agustus. Mundurnya jadi Agustus.
karena aku melibatkan Formi tadi. Oh gitu. Jadi emang yang bikin ribet tuh bukan ribet ya. Sorry. Bikin kita harus menyusun ulang semuanya karena ada keterlibatan Formi di dalamnya. Karena di balik di Jamrek ini aku kan pakai apa ya, kayak fasilitas mereka. Fasilitas pemerintah. Bocoran nih ya. Iya. Kasih bocoran nggak nih? Boleh nih? Silakan. Kasih bocoran nih. Nanti rencananya kita bakal ada di Hotel Bintang 4 Sidoarjo. Wih. bayar sendiri-sendiri. Pakai Oyo. Murah. Oyo bintang berapa? 150. Bintang berapa? Terbaik. Astagfirullah. Nanti tak ketahuan. Nanti tak apa namanya, takat lah omongan ini. Jadi tempatnya tuh di Ponti, dan di Ponti ini dengan adanya keramaian otomatis kita perlu izin dan sebagainya untuk di situ. Karena waktu itu aku pernah latihan cuman 10 orang. Kita ditegur nih, Mas ini ada apa ya? Ada kok acara rame-rame apa? gitu? Ada rame-rame apa ini? Kita latihan, Pak. Kita dari dulu sering latihan di sini. Tapi tidak ada teguran, makanya kita dengan seenaknya ya udah latihan. Bukan dengan seenaknya, dengan santai aja kita latihan di sini. Karena udah pernah latihan di sini. Terus mereka bilang, sorry Mas, ini pengurusnya juga baru, otomatis sekarang kalau misalnya ada rame-rame kayak gini perlu ada izin dan sebagainya. Otomatis kan ya perlu proposal dan sebagainya. Tapi itu template nggak sih, Red? Oh sering loh, Red. Dulu waktu masih di kepengurusan parkur Gresik tuh tiap kali latihan gitu kayak kadang yang bikin malas tuh ada yang bukan dari komunitas G-Flow. Mereka nggak tahu ngapain. Loncat-loncat mungkin ya, nggak tahu, mungkin mereka mengikuti itu parkur. Kena aku langsung ditembak. Mas, ini mati dari parkur dong? Ya? Enggak, emangnya mau nggak jadi pacarku bangsat. Mas, ini kenapa Mas kok latihan di sini kayak gitu. Terus bilang loh Pak, kami tidak pernah latihan di sana, kita latihannya di sini nih gitu. Ya Mas, soalnya kepengurusannya baru, semuanya pasti kayak gitu. Oke. Nggak tahu sih itu mungkin kayak karena kan ya balik lagi nih ya, kan ini event yang bukan cuma dihadirin 10 orang doang nih. Otomatis di situ bakal rame. 11 lah ya, 11. Kan 9. Iya nggak 10, 9 lebih dikit. Nggak usah jamrek senengnya. Latihan aja biasa, nggak usah jamrek. Nah itu dia. Jadi kita ya nggak perlu proposal, tetap harus pakai. Iya harus pakai. Karena legalitas tadi, bos. Itu tadi. Ini balik lagi ini fasilitas pemerintah. Kita nggak bisa seenaknya juga ya. Gitu. Kalaupun kita bisa memanfaatkan pemerintah dengan baik, itu juga pasti hasilnya juga baik ke komunitas. Dan itu bakal ngangkat kota ini. Iya benar. Jadi sebenarnya ya kita tahu lah kalau pemerintah itu kayak korupsi dan lain itu pasti ada lah. Ya pasti ada sih. Oh yakin sih pasti ada itu. Ya. Cuman kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar, ya pasti kota ini bakal bagus juga gitu loh. Bener, kayak gitu. Karena ya kayak yang jelek-jelek biarin lah kayak gitu ya nggak sih, yang jeleknya biarin, kita jalan lempeng aja dulu. Tapi juga harus pintar kayak gitu. Ya itu dia makanya. Jangan sampai digoblok-goblokin sama yang kayak gitu-gitu. Karena di Ponti ini tetangganya ini ada rumah makan. Iya benar, ada rumah makan yang sering dulu ya kita pernah ke situ ya. Kita nggak makan di situ sih, parkir doang. Parkir doang. Itu juga banyak yang tutup bos. Iya benar. Nah itu dia, kita juga ganggu apa ya, kenyamanan para pelanggan mereka kan otomatis. Nah jadi ya tetap perlu ini tadi, izin dan sebagainya. Mantap. Area mana yang boleh dipakai dan sebagainya gitu. Siap. Yang berikutnya nih Red, pertanyaan yang berikutnya. Oke. Ini apa ya? Apa sih yang lu nggak suka dari jamrek ke jamrek? Mungkin di terakhir, kamu mainnya di terakhir ya? Maksudnya kayak ya datangnya itu di terakhir gitu. Kalau aku sih jujur aja nggak sukanya karena jamrek ke jamrek itu sama. Konsepnya sama. Ya karena ya gimana ya? Kalau jamrek ya balik otomatis penjelasan kita yang awal tadi harus sama sih, karena memang formatnya seperti itu jamrek. Kalau dirubah maka ya bakal gak jadi kayak jamrek sih. Ngerti gak maksudku? Wah, kurang paham. Kayak kamu sekolah nih. Sekolah datang, belajar, pulang. Paling ada seling-selingan main doang. Iya benar. Itu yang bikin kita betah di sekolah kan. Nah, kalau tiap hari beda-beda nih, itu bukan sekolah jadinya. Tapi gini, Red. Ada penurunan tadi loh. Kalau menurut gue ya, ada penurunan tadi, Bos. Kenapa nggak tetap dengan konsep yang mungkin yang bisa dibilang sama, tapi ada selipan yang beda tuh, kayak kamu bilang main tadi tuh. Nah itu ada tuh yang, tapi yang bener-bener nggak bikin. Lu pernah nggak sih kayak sekolah tapi cuman kayak anjing gua dapet apa nih sekolah? Gua pernah lo ngerasain itu loh, meskipun aku malas sekolah. Tahu. Nah dia mereka juga kayak gitu kan. Makanya bukan balik lagi sih. Kita coba bahas
adanya kompetisi nih. Woi, mantul. Oke. Jamrek insya Allah ada. Bocor kabeh. Enggak kompetisi sih, Oh, nggak enggak kompetisi. kompetisi sih. Kayak cuman kompetisi ini kayak dulu kan jadi perdebatan tuh. Iya kan? Iya dulu sih itu. Kalau sekarang kan udah Udahlah. Oke, kita Udahlah, terima kayak semua kayak gitu Kita, kan. kita Nah, asik aja soal hal tersebut ya gitu. aku kepengennya di Jamrek ini bukan ada kompetisi, tapi kayak ada games di situ. Oke. Games, jadi nggak melulu cuman yang ada mentor yang ngasih materi, Nah, kayak kemudian gitu-gitu. ya sudah, itu doang. Oke. Otomatis kan jadi bosan tuh. Hmm. Nah, selagi ada games ini nanti aku mintanya semua peserta nih harus ikut. Semua. Semua. Akhirnya nggak ada yang ikut, Bos. Ya, Kalau aku ngomongin bilang semua loh. semua ini bukan semua yang ada di situ. Tapi- Tapi kan ada kayak pengkotak-kotakan kayak yang Oke, dulu yang lama latihannya udah sama yang lama baru, ha. sama yang baru. Dan pada akhirnya Nah, kita dibiarkan ya karena kita Ah. harus sudah lama. ya itu dia. Jadi untuk yang lama ada game sendiri, untuk yang baru-baru nih ada Juga game ada sendiri. game sendiri. Jadi biar nggak campur jadi satu gamesnya. Berarti kamu harus menyiapkan banyak mentor dong. Cuman kayak panitia doang sih. Iya, maksudnya di panitiamu harus ada orang yang bener-bener kayak ngurusi ini dan ngurusi itu. Ya, Kan memang. nggak dijadiin satu tempat kan? Mungkin jadi satu tempat, cuman Tapi- beda sisi doang. Oh, sih. beda course tuh. Oh iya. Nah, tahu kan. Dan itu porsinya yang di games kan nggak bakal sama. Itu dia sih. Karena ya itu tadi lah pengalaman dan sebagainya. Iya, itu. Ah, Kayak gitu. di yang apa namanya? Yang baru-baru nih, itu pasti gamenya nggak terlalu seberat yang pengalaman Iya, banyak bener sih. kayak gitu sih. Nggak sampai pusat 100, nggak pakai napas. Boleh sih, bro. boleh sih. Oh, Biar nggak oke. kena. Itu tadi kan masalah itu kan masalah course dan lain-lain kan. Yang berikutnya ini Bentar. Iya, gimana nih? Stop dulu. Ini ngomong lagi bahas games dan sebagainya. Course dari game tadi ya. Ada saran nggak dari Mas Ferdinand sendiri? Gini sih, Rat. Oh, lebih setuju dengan kamu bilang tadi. Bukan challenge lebih tepatnya sih. Ya itu dia. Lu bikin games. challenge. Games itu tadi kan. Nah, kayak gitu. Lu bikin challenge, semua orang ikut. Ya tapi tetap ada kotak-kotak. Nah, tapi tetap kotak-kotakan. Nah, Apa ya? Kayaknya kita tuh sekarang parkour udah mulai sangat kompleks. Menurutku parkour sudah sangat kompleks. Mungkin kalau orang dulu mikirnya parkour mah yang penting gerak aja, kalau sekarang nggak bisa. Kamu perlu ruangan, kamu Ya. perlu baju yang proper, kamu perlu celana, sepatu dan mungkin bukan proper sih. Lebih kayak yang nyaman. stylish. Iya bener. Stylish dan Akhirnya- nyaman. Nah, kayaknya larinya Kalau ke situ sekarang, kan. kalau dulu kan kita mikirnya cuman yang penting nyaman, ya udah. Dulu mah pakai kodachi nggak apa-apa, Bos. Nah iya makanya yang Kalau penting kan sekarang nggak mau nyaman. sih, pecah kaki. Yang penting kan nyaman Yoi, dulu kan. yoi. Kalau sekarang style juga bakal dipikirin Bener. biar eye catching dan Iya, sebagainya kan. iya, Gitu-gitu ke arah sih. situ. Nah, untuk even kalau menurutku, kalau buatku bikin challenge yang bener-bener challenge. Jadi bukan cuman kayak yang kamu bilang tadi kayak mentor nyuruh ini udah kayak gitu. Itu mungkin tetap template yang itu bakal tetap ada. Cuman bener. ada sesi lagi tambahan. Itu Gitu yang dia. tak maksud. Harus ada sesi lagi di mana sesinya itu emang bener-bener kamu si anak ini di challenge sampai batasnya kayak gitu. Ya. Bener-bener di challenge sampai batasnya itu ya biar kamu yang mikir lah ya sebagai panitia lah. Kalau aku sih mikirnya itu aja, lebih ke arah situ. Soalnya selama ini nggak ada yang kayak gitu di Indonesia. Bukan di Jatim belum ada. Sebenarnya kayak yang challenge ini udah pernah dicoba sih. Waktu Tapi, itu yang ulang di mana tahun, tuh? tahu nggak ulang tahunnya low profile itu kan full of competition dan itu celebrating about their anniversary. Iya tahu. Iya kan? Cuman kalau sampai benar-benar proper yang tak maksud, kayak misal presisi ke ini terus ke ini gitu, Oke, I got itu it. belum ada men. Ya. Ya aku sih berharapnya di Jamrek besok. Insya Allah itu ada. bakal kita masukin Nah, juga. Itu harusnya ada. Aku Insya sih Allah kita berharapnya itu masukin. ada. Soalnya emang nggak ada selama ini. Ya. Kita tuh cuman datang seneng-seneng pulang udah Nah itu dia. Oke. itu. Kalau aku sih dari aku Insya Allah bakal banyak surprise karena mantap. Karena- Lu harus datang. karena di Ponti Kalau saya tidak bikin podcast ini nggak ada yang kayak gini-gini, Bos. Sorry loh. karena di Ponti tuh bener-bener yang tempat yang bisa dieksplor banyak sih. Dan masalahnya gini, kadang ada beberapa orang yang
nggak se-explore kita gitu. Kita tuh explore banget, tapi yang lain kayak Masih belum tentu kayak mereka. datangnya cuman, Ya, itu dia. Tapi Ngapain? enaknya di Ponti ini, Ponti nih, iya. buat yang amatir sama yang pro Iya. itu bukan sih. Kayak yang masih baru sama yang udah lama, itu sama-sama bisa explore di situ. Oke, bagus. Dan mungkin untuk orang-orang yang daya eksplornya kurang bakalan dibantu dari panitia. Coach tadi dan panitia itu tadi. Mantap. Itu yang kita perlu bos selama ini bos. Soalnya ya gitu, cuma datang di parkur Ya mungkin karena tempatnya lagi. Iya, benar, Balik karena lagi. tempat Tempat dan- yang dieksplor juga mungkin minim dengan obstacle yang banyak. Tapi kalau katanya Mas Teguh, apa namanya? Ya itu obstacle-mu. Ya tahu. Tapi setiap obstacle itu ada batasannya. Iya benar sih. Tergantung mereka Tergantung yang mereka yang ngolah aja Nah, sih. yang di Tulungagung kemarin sebenarnya banyak loh. Tapi yang bisa diolah, explore. tapi- Tapi balik lagi ke peserta. Peserta ini batas kemampuannya sampai mana? Oke, siap. Itu dia. Siap. Ini yang gue tadi kepengen tak ganti deh. Apa? Tadi pertanyaan tadi tak ganti deh. Pertanyaan kedua nih. Hal menjijikkan apa yang nggak kepengen lu masukin ke Jamrek? Yang nggak pengen kamu masukin ke Jamrek apa sih? Hal menjijikkan atau sesuatu hal yang nggak pengen kamu masukin ke Jamrek yang selama ini udah menjadi habitnya Jamrek sebelumnya kayak Jamrek Gresik, Jamrek apa kayak gitu. Ada nggak sih? Apa kamu mikirnya Jamrek selama ini it's fine, kita bisa jalan dengan format yang sama seperti ini dari tahun ke tahun kayak gitu? Ini sih kayak pengenalan komunitas. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi jika ada anggota baru bisa dikenalkan sebenarnya. Dengan cara? Dengan cara mungkin si anggota baru ini ya kita presentkan. Oh, presentnya. Oh, oke, mantap. Atau mungkin bukan dengan yang format kita di tempat penginapan nih. Yoi. Datang terus Yoi. maju tiap Iya. grup. Anjir, itu. Bukan kayak gitu. Iya, itu. Tapi kita bikin yang kelompok-kelompokan mungkin 5 atau 6 orang dan itu harus kenal semua selama acara ini. Oke. Jadi secara nggak langsung mereka punya relasi masing-masing tiap kelompok itu untuk berbeda kota. Oke nggak sih maksudnya? Oke. Bener-bener Iya, dapat dapat experience. feelnya lu mau kenalan sama gitu itu dia. gampang gitu. Itu dia. Yang aku pengen mereka harus tetap kenalan, literally kenalan. Yang ya bakal jadi teman Iya, seterusnya. yang enggak cuma template doang, Nah, bos. yang Enggak nggak- cuma lu maju Oke. terus Ferdinand dari Oke, Gresik. aku tahu dia Ferdinand. Oh, Mungkin Ferdinand Gresik, ya udah. besok kita pulang di rumah udah lupa. Gue sampo yo kayak gitu. Udah lupa, itu dia. Yang paling nyebelin gini, Dad. Di event sebelumnya kita udah pernah ketemu. Di event selanjutnya kita lupa siapa dia. Tapi kita gini. Tapi misal nih kita udah ketemu di event sebelumnya ya. Kayak misal Jamrek sebelumnya lah kita ketemu terus di Jamrek berikutnya. Wah, aku nggak kenal kamu nih. Kamu tiba-tiba gini, Mas, Ferdinand. Oh iya, halo. Siapa ya? Terus siapa ya? Terus oh Karet. Awkward iya, moment. Iya Ferdinand. Oh iya, Awkward aku moment. Karet. Itu dia, terus, itu dia. Terus gini yang bikin kangen. Kita kemarin sempat ketemu di event ini loh. Oh ya? Oh ya? Langsung timbul. Oh ya? Benarkah? Kalau aku gini. Oh iya. Aku kebanyakan Oh iya, benarkah? gitu. Aku kebanyakan. Ya itu gitu. di luarnya, di dalam hati. Oh ya? Oh iya di dalam hati. Benarkah? Sopo kamu ya? Kamu siapa ya? Apakah itu benar terjadi? Kamu siapa kayak gitu loh. Itu Nah, yang itu bikin dia. kesel sih. Itu dia, makanya aku pengen yang lebih intens lagi sih. Karena sebelum ini itu mereka kayak cuma di kelompok-kelompokan tanpa mengenal satu sama lain. Iya. Nah, mungkin aku bisa kasih hukuman untuk salah satu atau beberapa orang yang nggak kenal sekelompoknya tadi. Oke. Itu kasih hukuman entah push up atau ngelakuin bukan challenge sih, kayak ngelakuin perintah yang sebelumnya Iya, dilakuin sama coach tadi. Jilat toilet itu. Ya dapat corona Anda. Itu dia. Biar lebih tetap kenal lah. Dan untuk kelompok ini aku pengennya, wah ini nanti jadi bocor semua. Aduh. Jangan. Nggak, Kalau nggak, emang nggak. ada sesuatu yang itu. Oke, stop. Stop. di situ. Jadi intinya kamu maunya di event ini semuanya jadi sebuah kenal gitu Nah, ya. meskipun nggak yang dalam satu acara semua peserta kenal, mungkin template itu tadi bakal tetap ada. Iya, template bakalan tetap ada Tetap tapi ada. dengan format yang lebih berbeda. Mungkin bakal tetap ada kayak pengenalan gitu, secara yang bener-bener kayak gitu. Itu kayak cuman ya udah, ini biar tahu aja kelompok untuk parkour mas. Misalnya, Kelompok dari TK mana, ya, gitu dari itu KB dia. mana. Itu gitu. dia, biar tahu aja. Iya. Bukan Biar untuk tahu. bener-bener kenal aja ya. Kalau kenal mah ya urusan lu kayak Nah gitu. itu tadi balik lagi untuk itu
hal yang nggak pengen kamu masukin di situ tadi ya. Pengelompokan tadi adanya. Apa sih yang nggak pengen kamu masukkan lagi ya gitu? Apa ya? Yang bakalan di event itu kayak ini nggak ada. Harusnya nggak ada gitu ya. Ini bakalan tak hilangin nih kayak gini gitu. Gak bakalan tak masukin. Kayaknya yang menurutku sih itu tadi doang sih. Oh itu aja ya. Yang apa namanya soal kenalan itu ya. Kenalan itu sih emang kurang mantap memang sih. Oh juga apa ya? Ya nggak masalah kenalan, cuman ya untuk apa kalau besoknya bakal dilupakan. Iya benar. Harusnya pengenalannya ya pengenalan per komunitas aja. Kalau emang kenalannya kan buat komunitas kan. Ya itu dia kan sakit ya. Lebih senengnya lagi malah kayak gini Red, mungkin Red. Untuk setiap komunitas ngomongin visi misi sekalian. Kayak parkour Gresik. Tapi masalahnya gini bos, Parkour itu hanya itu bakal senang. visi misinya tiap komunitas yang ada di Jatim bakal sama semua rata-rata. Oh iya benar. Iya benar ya. Dan mereka juga kayaknya nggak mikir ke arah sana. Iya sih. Visi misinya kita akan menyukseskan Jawa Timur. Urusan pemerintah. Kan ngapain ngurusin itu ya. Ya nggak apa-apa itu emang kalau emang mereka maunya kayak gitu kan juga nggak masalah sebenarnya kan. Kayak gitu aja sih. Oke. Yang terakhir nih, belum 1 jam aja kurang seru nih. Buat pertanyaan yang terakhir. Apa yang bikin jamrekmu ini, jamrek kalian ini didatengin? Sebenarnya nggak pengen yang peserta yang terlalu banyak. Tapi yang penting balik modal aja. Karena sorry ya, dulu waktu aku jamrek Gresik, wah rugi banyak bos. Ya itu kesalahan Anda, perhitungannya salah. Karena nggak bisa ngitung lebih tepatnya. Nah itu dia makanya. Karena nggak bisa ngitung dulu emang kayaknya. Ya udah yang penting ada gitu doang kan. Iya yang penting ada. Dan fasilitas juga harusnya ada. Tapi nggak dipikirkan uangnya bakal berapa, terus bener, tiket pendaftaran berapa gitu. Capeknya kan. Seperti tai apa kayak ya, gitu itu dia. Kan. Itu kadang. Itu dia. Itu sih yang nggak dipikirin sama komunitas-komunitas sih, termasuk dulu sih kalau pengalamanku untungnya dulu dibantuin sama Ces, itu bantuin. Ya. Dia benar-benar luar biasa sih. Perempuan tangguh. Ces. Bukan perempuan tanggung ya? Bukan. Oke. Itu mereka. Ya. Yang para lelaki tomboy. Lelaki tomboy. Oke. Ini Ren. Kan ada lagi nih yang bikin kayak ini nih bakalan jadi sesuatu yang berbeda kayak gitu. Apa ya? Tapi kalau bisa jangan bocor. Sebenarnya jamrek Sidoarjo nggak terlalu beda sih. Aku nggak terlalu expect yang terlalu tinggi. Yang penting untuk lingkup parkur Jatim sendiri udah cukup. Ya itu aja. Ada cita-cita ngundang itu nggak sih, siapa namanya? Ki Willis gitu. Oh ada cita-cita doang kan? Cita-cita, iya benar. Cita-cita kan lebih banyak tidak tercapainya daripada tercapai. Harusnya mah kayak gitu ada ya Red ya. Kayak misal kepengen ngundang juara Red Bull di Olowi. Oh, harusnya bisa. Akbar main itu mah. Bisa. Yang bisa, penting tiketnya pendaftaran 1 juta. Nah, itu tadi Red balik lagi. Kenapa? Ya kita kan akhirnya jawabannya kita semua tahu kan. Kayak pangsa pasarnya apa nih kayak gitu. Cuman balik lagi tuh, kenapa kok kita bikin banget tuh event kok semurah mungkin kayak gitu loh. Nah, weman lu sebenarnya tuh. Oke. Kan kita coba bikin simulasi nih ya. Simulasi kan. Oke. Tiket kita bikin per orang 1 juta nih. Banyak yang mampu. 500.000 deh. Oh, enggak 1 juta. 1 juta. Karena ngundangnya siapa tuh? Yang dekat-dekat sini aja. Siapa namanya? Dom. Yo Dom tentu masuk lah ya. Dom sama inilah Budi lah. Iya, anak-anak. Bonus Abudinya bonus. Beli 1 gratis 1. Tetangga doang, Bos. Iya, beli 1 gratis 1. Tetangga doang, Bos. Beli 1 tiket 1 juta udah balik, Pre. Iya. Nah, itu dia. Balik lagi nih. Misal 1 juta nih per orang yang bisa ikut di event ini, yang tadinya misal kita bikin 100 atau 200 ribu, banyak yang ikut bisa sampai 50 orang lah, sejelek-jeleknya 50 orang lah. 1 juta 50 orang. Kalau 1 juta bisa yang ikut cuma 15-20 orang. Tapi balik modal, Bos. Balik modal buat ngebalikin para guestar ini doang. Oke. Tahu nggak? Iya tahu. Nah, ya dapatnya paling nggak 20 juta nih. Penginapannya otomatis nggak mau yang jelek kan? Tergantung di awal. Iya tahu. Di awal. Ya, kalau mereka mau di tempat bobo di Oyo, mikir lagi nih 150.000. Ya tahu. Kalau mereka mau? Oke. Tapi ya itu tadi sih, maksudnya ya gimana nih? Balik lagi pelayanan yang kita dapat. Terus
tempat yang kita dapat juga bakal kayak gimana. Terus mereka pasti obstacle ada yang kayak gimana. Iya, pasti mereka ada kayak request itu terus sih, persiapan untuk ada cedera dan sebagainya, ada tim sendiri enggak? Itu yang perlu dipikirkan. Yoi, akhirnya yang penting balik modal aja, Bos. Nah, itu. Itu dia. Untuk balik modalnya susah kan pada akhirnya. Susah. Tapi untuk misal kita pakai IO gitu. Wah, IO gitu. Ini event apa? Iya, enggak maksudnya event parkour enggak masalah kan. Kita pakai IO yang keren kayak gitu, Bos. Ya, kita bisa. Untuk IO-nya sendiri 15 juta. Yoi. Akhirnya kalau ngundang IO, si gesternya. Kalau pakai IO gimana sih, kita bayar aja ke IO-nya gitu kan? Kayak misal bayar jasa mereka doang. Iya, kan kita bayar jasa mereka dan itu udah mereka tuh buat jasa mereka doang. Iya, kan mereka yang ngatur semuanya kan. Memang. Untuk kita cuman untuk lain uangnya sekian nah, gitu kan. untuk keperluan lain itu bakal ada cost sendiri dari penginapan. Dan akhirnya balik lagi kalau mampu balik modal enggak masalah. Untuk IO nih paling enggak jelek-jelekan kasar nih 15 juta. Yoi. Dari 20 peserta. Sisa 5 juta. Yoi. Buat penginapan 20 nih, 20 kali 150 lah jelek-jelekan deh. 20 kali 150 berapa? 300 3.000. 3 juta setengah. 3 juta setengah, 3 ribuan lah ya, 3.500. Wah, banyak anjir. Udah tinggal 2 juta. Yoi. Ini buat dapetin gue star juga nggak dapet. Iya, gue start dendean lah, Bos. Nah, makanya gimana peserta? Isa ono. Itu dia. Makanya kan juga dipikirkan di situ. Benar. Akhirnya kalaupun kita mau bikin event sebenarnya nggak seserem yang kita bicarakan ya. Kalau mau bikin event yang ayolah kita taruhlah event yang kita seneng-seneng tapi tetap tidak mengabaikan pesan di dalamnya juga sebenarnya bisa kayak gitu. Dan balik lagi ke kemampuan ke itunya, panitianya. Jeleknya di parkour Indonesia nih. Khususnya ya bukan khususnya sih, kayak rata-rata di parkour Indonesia misal ada guest star siapa yang terkenal lah misal. Itu kalau mereka datang yang lain nggak bakal ikut latihan. Kayak cuma nonton si guest star doang. Iya benar ya. Karena mereka pada dasarnya kayak takut ganggu si benar. si Padahal guest star. mereka datang untuk datang buat latihan, ngelatih kita dan lu ngasih tahu ngasih buat saran kayak gitu. Itu dia. Nah, di parkour Indonesia sendiri itu beda nggak parkour di Indonesia lebih tepatnya. Iya. Aku mikirnya di parkour di Indonesia rata-rata kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Karena pengalamanku sendiri kalau aku datang di kota lain nih, di kota lain kebanyakan kenal sama aku. Para anak-anak baru ini lebih banyak diem daripada gerak. Iya sih. Geraknya ntar lah. Contohnya dulu lah. Ya contohnya di Gresik lah. Benar. Di Gresik yang gerak pasti kayak yang udah aku kenal doang. Yang lain yang ya duduk-duduk aja sih kayak gitu. Jadi aku di situ harus ngajak, ayo. Gitu. Iya sih. Sebuah hal yang sulit juga sih sebenarnya kayak gitu, Red. Banyak banget kan pertimbangan yang bakal pertimbangan yang harus kita lakukan untuk event yang seperti untuk melakukan event yang seperti itu banyak banget sih. Iya makanya. Banyak, luar biasa. Oke, kayaknya udah deh. Oke. Semoga sukses. Semoga ya. Nanti kalau butuh bantuan bantuin ya. Oh iya siap, pasti kita bantuin kalau lagi nggak kerja. Oke. Kalau lagi kerja mah nggak bisa. Kayak gitu. Sebenarnya kalau anggota parkour Sidoarjo sih aku nggak bilang dikit ya. Tapi banyak nggak guna. Anak saya enggak. Iya, tak wakilin aja deh. Oke. Bukan aku. Aku nggak bilang mereka nggak berguna. Tapi aku takut kalau mereka dikasih tanggung jawab, takutnya mereka masih belum mampu untuk melakukan hal itu. Itu dia. Karena emang sulit sih kalau kita ngasih tanggung jawab ke seseorang dan kita ngasih ekspektasi lebih tapi orangnya malah belum tentu sampai ekspektasi itu. Karena lebih baik aku mending cari yang udah berpengalaman. Iya, yang itu dia. Udah pernah gitu. Ya aku bilang di panitia di Parkour Sidoarjo alhamdulillah udah terpenuhi semua. Cuman untuk coachnya terus dan sebagainya itu juga kurang. Panggil orang-orang tua dong. Ya pasti itu kan, pasti kayak Bruce. Kayaknya gini, tak luruskan sedikit ya. Kayaknya dari tadi Ferdinand menghardik banget PKFRDI, parkour veteran. Enggak, saya tetap baik kok sama Bruce. Kayak apa ya, mungkin itu bentuk keresahan keresahan pribadi sama teman-teman yang udah lama. Kenapa kok ya, mungkin fungsinya teman-teman lama adalah untuk ayo mereka lebih berpengalaman, bener karat sih pengalaman gitu, untuk kita sharing lebih kayak gitu sih.
Oh sih kayak gitu. Bukan punya masalah sama PKFRTI lah, sama Mas Bruce, enggak ada masalah sama sekali. Asik-asik aja kok. Ya karena kalau nggak ada argumen yang seperti tadi yang dibilang Ferdinand juga, aku nggak bakal ada pemikiran yang lebih terbuka lagi. Karena pada dasarnya kita emang memerlukan hal tersebut. Kayak kita perlu banget sih hal tersebut. Kita sangat perlu. Gimana? Oke. Terima kasih sudah nonton. Sorry banget di video-video saya untuk sebelum dan berikutnya nggak bakalan ada kayak yo selamat pagi, subscribe, like, nggak. Selamat datang di podcastnya untuk Ferdinand. Kita akan membahas sesuatu yang nggak terlalu penting, tapi ya nggak terlalu perlu didengarkan sih Iya, memang. bener sih, karena emang tujuanku buat have fun aja sih. Ya udah, Mau dengarkan denger- percakapan kami. Yo, seneng kamu dengerin, syukur enggak juga nggak apa-apa. Santuy bos. Ya, itu dia. Sampai ketemu di podcast ngobrol-ngobrol berikutnya. Kalau suka lihat aja, kalau enggak apa-apa. Sampai Bisa ketemu di-report. lagi. Weh, nanti bakalan ada kata-kata yang di cut. Bisa Terima kasih. Oke, thank you Ferdinand. Apa ini?